Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, semangat perjuangan itu adalah cinta tanah air. Mereka memiliki cinta yang begitu kuat terhadap tanah air dan ingin membebaskannya dari penjajahan. Saking cintanya pada tanah air. Ya. Kalaupun dia punya partai, punya golongan, punya lembaga, nggak boleh fanatik. Ya, nggak boleh fanatik. Itu yang kemudian kita ajarkan ke organisasi kita, ke partai kita, gitu kan? Nggak bisa kita sendirian berjuang, ya, untuk kemudian mengatasi semua hal, menyelesaikan semua masalah, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berangkulan, bersama-sama, gitu kan? Karena kita bukan Superman, manusia yang diceritakan bisa mengatasi semua masalah, ya. Tapi celana dalamnya di luar. Gitu. Ya. Bukan Superman kita. Kita itu hanya bisa mengatasi sebagian kecil masalah kita. Ya, sementara masalah bangsa negara kita itu sedemikian banyak. Maka kita jangan sensitif, baperan dengan perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Enggak boleh fanatik, merasa paling baik, paling benar, ya, paling berjasa, enggak boleh gitu. Ini godaannya kalau orang berpartai atau berorganisasi memang itu. Wah, organisasiku harus paling depan, organisasiku harus paling baik gitu. Ya. Di satu sisi boleh untuk kemudian memacu kita berbuat baik. Di satu sisi nggak boleh kalau kemudian menjadikan kita punya perasaan yang lain salah, yang lain keliru, yang lain tidak baik dan seterusnya. Yang lain nggak boleh besar, yang lain nggak boleh hidup. Wah, ini yang nggak boleh. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fanatik golongan gitu. Nah, ini tumbuh rasa cinta tanah air. Ya. Kemudian yang keempat, kesatuan dan persatuan. Para pahlawan memperjuangkan bangsa dan negaranya karena ada kesatuan dan persatuan. Makanya kalau dulu kita punya suku bangsa, berapa jumlah suku bangsa kita? Ada ribuan. Berapa pulau? Ada puluhan ribu, nggak cuma ribu, puluhan ribu. Ya, walaupun kita sudah mulai khawatir karena ternyata cukup banyak pulau yang ternyata sudah tidak dimiliki oleh bangsa kita. Jadi kalau bangsa kita ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang tidak punya cinta tanah air, tidak punya nasionalisme yang tinggi, gitu kan? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, partainya sendiri, golongannya sendiri, apalagi keluarganya sendiri. Wah, ini bencana, gitu kan? Dan ini lebih besar daripada bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pukul sudah pukul 8. Selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Catur Banca. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk hadir di pengajian Rabu pagi di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Seperti biasa, kita buka dengan acara pembacaan bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Belum hadir. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawiwitan waosan juz amma kula suwun kanthi saestu kursi ingkang tasih dereng dipun pinarai nang rumiyin sebatas ingkang kantun boten ribet niki monggo kursi ingkang ajeng dipun pinarai mumpung ora rebutan ngoten lho monggo wingkingipun majeng monggo panjenengan dipun pinarai. Nggih, monggo ngajeng dipun pinarai, ngajeng dipun pinarai. Mangke mboten dipun dangu kali Ustaz. Monggo ingkang ngajeng dipun pinarai. Monggo ingkang ngajengipun dipun pinarai, ngajeng dipun pinarai. Wingkingipun majeng ngaten. Kesanipun sekeca. Nyuwun pangapunten panjenengan kula plek-plekro. Monggo ingkang ngajeng dipun pinarai ngajengipun kosong dipun isi nggih. Monggo Ibu. Nika ngajeng tasih kosong senggalipun dipun pinarai. Monggo. Nah, ngaten. Nika saben-saben dinten Rebo kula suwun mekaten ingkang rawuh lumiyin menika pinaripun ngajeng piyambak kados sof nalika salat. Panjenengan kula nalika sof pertama menika ibaratipun pikantuk ganjaran unta. Ini gandeng mboten ketawis aras-arasen. Nek mak bedulu wah balapan niku. Ya, alhamdulillah Ustaz Arif sampun rawuh. Sampun nggih. Monggo kita buka halaman 76 nglajengaken kala wingi ayat gangsal 12 dumugi ayat 19. Surah Al-Infitar. Ayat gangsal 12. Sampun pinanggih? Nah, nggih. Kula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلونها يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلونها يوم الدين angka 16 wa ma hum anha bighaibin wa ma hum anha bighaibin 17 wa ma adraka ma yaumuddin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin ayat 19 yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idillah wangsul ayat gangsal 11 mulai sareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idilillah. Mekakan Ustaz Ram. Ustaz Ram Arif. Alhamdulillah Ustaz Arif sampun wonten ngajengan kula panjenengan. Wonten mrika wonten wingi boten ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Sehat apa sehat banget? Sehat banget. Alhamdulillah. Ini ceria-ceria sekali ini Bapak-bapak, Ibu-ibu pagi hari ini. Alhamdulillah. Ceria itu pancaran kebahagiaan. Allahumma amin. Bahagia itu magnet kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu berusaha untuk bahagia, maka insya Allah kebaikan demi kebaikan akan datang. Allahumma amin. Kebaikan, kebahagiaan adalah magnet rezeki. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling indah akhlaknya, hamba Allah yang paling tinggi budi pekertinya, hamba Allah yang paling lemah lembut hatinya kepada keluarganya, hamba Allah yang paling santun kepada saudaranya, temannya, tetangganya. Beliaulah panutan kita, suri toladan kita yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, siapa yang sudah selesai istighfar 100 kali? Alhamdulillah, sudah cukup banyak ya. Salawatnya yang sudah lebih dari 100. Wah, juga sudah banyak. Istighfarnya yang 1000 sudah ada juga, Masya Allah. Salawatnya yang 1000, wah, ada 3. Alhamdulillah. Insya Allah rezeki la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, tinggal tunggu waktu. Allahumma amin. Baru tadi malam saya ketemu dengan Mas Nur namanya. 3 minggu atau sebulan yang lalu saya diundang ke rumahnya. Untuk ngaji, bahasanya cuma begitu. Nah ternyata ketika beliau memberikan sambutan, ini nggak ngaji biasa. Jadi beliau alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, kesempatan untuk bisa mengumrohkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Saya kira cuma kedua orang tuanya, tapi ternyata keempat orang tuanya plus 2 mertuanya beliau umrohkan. Masya Allah. Terus saya dapat cerita, kali itu bukan dari beliau, dari temannya beliau, Pak Arif. Mas Nur itu sebelum kemarin daftarkan bapak ibunya umroh itu, beliau beli mobil. Masya Allah,
bahagia sekali. Nah, suatu saat beliau cerita sama teman-temannya, ada 13 magnet rezeki yang dulu disampaikan oleh Ustadz Arif katanya. Waktu itu saya mendengar kira-kira 3 tahun yang lalu Pak Arif nyampaikan di musola kecil di belakang pendopo Pengayoman. Jadi saya dulu punya jamaah pengajian, kira-kira jalan baru beberapa kali, terus kena pandemi ceritanya. Kena pandemi itu kemudian kita nggak boleh kumpul itu kan, nggak boleh kumpul, kemudian ya kita nggak teruskan ngajinya, padahal ngajinya asik. Jadi kita di pendopo Pengayoman itu untuk kumpul saja, untuk kumpul, kemudian kita sholat isya di situ, habis maghrib kumpul, sholat isya di situ, habis sholat isya kita ke Taman Pengayoman. Jadi ngajinya itu di Taman Pengayoman, di bawah cahaya lampu yang di tengah itu. Di bawah cahaya yang di tengah, terus ada yang duduk di kursi taman, kemudian ada yang gelar tikar di kanan kiri, letter U gitu melingkar, kemudian baca satu ayat Al-Quran, kemudian kita ngapalin Quran bareng-bareng, kemudian ngajinya sampai kemudian teman-teman ini urunan beli speaker. Wah, Masya Allah. Karena waktu itu beberapa kali kita ngaji kayak gitu, wah Pak Arif, eman ini kalau kita tok yang denger, ini kan orang di sekitar itu kan pada jajan, itu kan bisa denger kan ngaji sambil makan, sambil ngopi, sambil jahe dan seterusnya. Insya Allah lebih bermanfaat. Nah, terus mereka urunan, kemudian beli mic, terus kemudian kita waktu itu sudah pakai mic, sudah agak keras di kanan kiri, sudah mendengarkan, terus kemudian berhenti. Gitu ceritanya. Nah, pada waktu itu beliau masih dalam tanda petik ekonominya masih bagus, masih jaya gitu. Ya. Tapi begitu kemudian ada sesuatu, ya termasuk salah satunya pandemi, kemudian menurun. Nah, beliau baru ingat. Kemudian cerita sama temannya, karena nggak cerita langsung ke saya, yang cerita ke saya temannya yang diceritakan. Beliau mengamalkan 2 dari 13 magnet rezeki, bagaimana mempercepat, memperdahsyat, menarik rezeki Allah, yaitu istighfar dan sholawat. Kemudian dia istiqomah sampai kemudian kita nggak menyangka, kalau Bapak Ibu juga nggak akan menyangka. Saya lewat di depan rumahnya, warung beliau, warung sembakonya nggak begitu luas, biasalah. Tapi keberkahannya gitu, saya yang menangkap itu keberkahannya, sehingga beliau bisa mendapatkan rezeki minallah la yahtasib, kemudian bisa untuk mendaftarkan orang tuanya, mertuanya, 4 orang berangkat tadi malam ke tempat saya, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kemarin sudah didoakan, Bapak Ibu sudah pulang, alhamdulillah semuanya sehat, selamat, bahagia gitu. Masya Allah, bikin merebes milih, saya bahagia sekali ya. Nah, ini satu spirit penyemangat kita, betapa pekerjaan itu kemudian jangan sampai kemudian menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita, sampai kemudian kita punya banyak alasan untuk tidak sholat di masjid, untuk tidak membaca Al-Quran, tidak memperbanyak istighfar, sholawat dan seterusnya. Karena bagaimana kemudian kita menarik rezeki Allah lebih cepat, lebih dahsyat, nah ternyata dengan amalan-amalan yang luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah dari DHC 45 sebagai salah satu pengurus untuk kemudian ngajinya kita, temanya pada pagi hari ini
Walaupun saya sudah menyiapkan tema, nanti tetap akan saya sampaikan walaupun sesaat, tapi ini satu kewajiban kita sebagai pengurus DHC 45, bagaimana kemudian kita mewariskan semangat juang para pahlawan, ya, yang kemudian berhasil karena anugerah dari Allah, kemudian bangsa Indonesia merdeka. Ternyata PR-nya tidak lebih mudah, tidak lebih ringan daripada dulu orang tua kita, kakek nenek kita berjuang, bukan sekedar berkeringat, tapi berdarah-darah, gitu kan, dengan jiwa raganya, sampai kemudian memenangkan bangsa Indonesia, sampai kemudian bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kira-kira nilai kejuangan seperti apa yang dimiliki oleh para pahlawan itu sehingga kemudian bangsa Indonesia layak untuk mendapatkan kemerdekaan? Nah, ternyata bukan simsalabim. Ini yang kemudian menjadi bekal penting kita untuk kemudian kita wariskan dalam diri kita sampai ke anak cucu kita. Bagaimana kemudian kita menjaga, ya, menjaga nikmat kemerdekaan ini agar terus ada. Nah, apa itu? Nah, ini ngajinya kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada 5. Wah, ini sudah kita ringkaskan, ya. Tapi kayaknya masih agak kering ini pertemuan kita kalau kita belum istighfar dan sholawat dulu ini, ya. Karena tadi belum banyak yang istighfar sholawat. Kayaknya Pak Arif, padahal saya itu istighfar sholawatnya itu sambil perjalanan ke sini nih, alhamdulillah selesai. Gitu. Jadi dalam waktu 7 menit itu istighfar dan sholawat masing-masing 100 itu ternyata cukup, ya, dari Podomulyo kemudian sampai ke sini kira-kira 7 sampai maksimal 10 menit lah, nggak sampai 10 menit itu ternyata selesai, gitu ya. Kita baca istighfar dulu, silahkan dihitung masing-masing 100 kali. Istighfar 100 kali, kemudian sholawat 100 kali. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Sambil dirasakan, ya, dalam hati, ya. Jadi lisan kita, mulut dan lidah kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Coba kita latihan dulu. Pakai rin, ya. Astagfirullah. Bukan astaghfirullah, bukan, ya. Ya, tapi pakai ghairil maghdu, astagfirullah, astagfirullah. Coba. Astagfirullah. Lagi. Ya, lagi. Nah, pas di ujung itu astagfirullah, masukkan ke dalam hati kita. Maknai ampuni aku ya Allah, gitu. Jadi memaknai dalam hati, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kemudian diselingi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Karena kita memang banyak dosa kesalahan. Berapa banyak kewajiban yang pernah kita tinggalkan sejak dulu kita balik hingga hari ini. Berapa larangan Allah yang kita langgar. Banyak sekali. Makanya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Insya Allah kalau dosa kesalahan kita sudah diampuni sama Allah, Allah akan turunkan rahmat, kasih sayang kepada kita.
Begitu Allah turunkan rahmat, Allah angkat, ya, Allah cabut masalah kita, penyakit kita, ya. Kemudian Allah ganti dengan terkabulnya doa-doa kita, cita-cita kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Itu rahmat Allah. Mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullah, 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 astagfirullah. Ampuni dosa kesalahan kami semuanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah, dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, suami istri kami ya Allah, anak cucu kami, seluruh keluarga kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita lanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kami mencintai Rasulmu ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sangat mencintai Rasulullah. Sholli ala Muhammad. Ya Allah, perkenanlah kami ya Allah, perkenankan kami ya Allah untuk berada di samping beliau Rasulullah Muhammad SAW kelak di surgamu ya Allah, bersama dengan para sahabat dan orang-orang yang mencintainya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selesai Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata 5 menit selesai sebetulnya ya. Ya, nanti diteruskan di rumah kalau mau lebih memperbanyak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada 5 nilai-nilai perjuangan. Semangat perjuangan para pahlawan yang itu kemudian menjadikan bangsa Indonesia
layak diberikan nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Itu yang kemudian disadari betul oleh para pendiri bangsa, sehingga kemudian dicantumkan, diabadikan di pembukaan UUD 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah, ini kebanyakan Bapak Ibu guru jadi pada hafal. Itu kan indah sekali. Jadi kesadaran ini betul-betul nikmat dari Allah. Ya, mau pasukan sebanyak apapun, mau senjata secanggih apapun, kalau Allah belum akan berikan nikmat, nggak akan bisa. Ini yang kemudian bikin pusing para penjajah. Mereka merasa punya pasukan yang luar biasa, senjata yang amat sangat canggih, kok bisa dikalahkan dengan bambu runcing, keris, apalagi ya, senjata-senjata jarak dekat. Ya, kalau tembakan itu butuh berapa meter untuk nembak? 50 meter, 100 meter, bahkan sniper itu kilo gitu ya. Saking canggihnya ya, saking teknologi tinggi gitu kan. Jadi para sniper penembak jitu itu ya, jarak kilometer itu kelihatan jelas itu. Yang mau ditembak siapa itu nggak meleset gitu kan, dan mereka nggak akan pernah konangan. Ya, sementara ya dulu mbah-mbah kita kalau mau membunuh ya jarak di depan baru bisa. Masya Allah, senjata mereka tank, wesi kabeh gitu kan, arek diapake no. Ya Allah, ya. Ini kemudian apa kira-kira yang menjadi kunci sukses ya para pahlawan kita yang hari ini harus kita warisi dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang pertama adalah pengorbanan. Mereka mengorbankan banyak hal, jiwa dan raga mereka. Untuk apa? Untuk kemudian mereka memekikkan kata merdeka. Tidak ada satupun yang ditakuti Bapak Ibu waktu itu. Ketika mereka sudah memekikkan kata merdeka. Itu yang kemudian digelorakan oleh Bung Tomo kepada arek-arek Surabaya waktu itu. Ya, ketika mereka diserang oleh tentara Inggris beserta sekutunya, ya, teriakan Allahu Akbar, merdeka. Tidak ada satu pun yang ditakuti. Masya Allah. Lanjut, keberanian. Para pahlawan menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan dan bahaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jiwa, semangat pengorbanan dan keberanian. Kalau kita pernah belajar, ya, saya pernah menyampaikan 2 kali, sekali di Gedung Juang Lama, sekali di Gedung Juang Baru ini. Apa yang dikatakan dengan samaratul iman, buah daripada keimanan. Ya, ternyata iman itu ada buahnya. Jadi kalau kita menanam iman, kemudian menyirami, memberikan pupuk, menumbuh suburkan gitu, maka akan ada buah yang kita panen gitu. Apa itu? Optimis. Lawannya apa? Pesimis. Jadi kalau orang itu punya iman yang kuat, dia itu optimis. Ya, optimis menatap masa depan, nggak mudah ngelokoronan, pesimisan.
wah saiki ngrekosoni kaya ngene terus esuk kepriye ngono. Ya. Dia melupakan kalau dia itu punya Allah, nggak usah khawatir, nggak usah pesimis. Ya, orang yang beriman punya Allah, tanamkan itu dalam diri kita kepada anak cucu kita. Ya, jauh kelingan ini dua anak ini biasanya tanggal 1 itu transfer, tapi ini semua anggota Dewan PNS kemana sudah dikabari 2 kali ini suruh puasa dulu itu. Pertama mundur tanggal 7 gajiannya itu. Kemarin tanggal 6 dikumpulkan. Dikumpulkan sama pimpinan dewan. Dikasih tahu sama Pak Tunggul, kita perpanjang puasa kita. Gitu. Sampai kapan Pak? Tanggal 15 itu. Saya WA lagi anak-anak ini. Sabar ya nak. Sabar, tanggal 15 itu. Ini wancine servis motor. Kamu punya uang, punya tabungan enggak? Punya Bi. Ini sudah tak serviskan Bi. Habis berapa? Habis 500 sekian. Paron ya Bi gitu. Bahasanya anak-anak itu. Paron ya Bi, insya Allah ya. Tapi besok ya gitu. Ya. Biar apa? Biar tergantung sama Allah. Jadi saya WA, minta dulu sama Allah gitu. Biasakan Bapak Ibu. Ya, biasakan. Ya. Minta dulu sama Allah. Kayaknya sepele. Tapi itu ngajari tauhid. Ngajari tauhid untuk mengesahkan Allah. Jangan sampai kepada mereka mengandalkan, bergantung kepada orang tuanya atau mbahnya gitu, kakek neneknya. Jangan. Ya, kakek nenek nggak akan selamanya menemani anak cucu. Jadi kita orang tua tidak akan bisa menemani anak cucu selamanya. Jangankan selamanya, setiap saat, setiap waktu saja nggak bisa. Ya, bisanya nitipkan sama Allah. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku ya Allah. Aku nggak bisa setiap saat mengingatkan gitu kan, nggak bisa setiap saat membersamai mereka, menjaga, melindungi mereka. Enggak bisa ya Allah, aku titipkan kepadamu ya Allah. Jaga dan lindungi anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah gitu. Ya, makanya bergantung juga sama Allah gitu. Jadi kalau minta sesuatu, minta dulu sama Allah. Hehehe gitu. Ya Bi gitu. Ya Bi, ya biar mereka bergantung sama Allah. Karena abi uminya, orang tuanya, kakek neneknya suatu saat akan meninggalkan mereka, tidak bisa menemani mereka selamanya. Tapi Allah maha hidup, selamanya akan bisa menemani mereka. Allah maha kaya, Allah yang akan mencukupi mereka. Masya Allah gitu. Jadi kita yang menitipkan anak juga tenang, anak-anak juga jadi tenang. Oh iya ya, masih punya Allah itu. Nah, yang kedua adalah asyaja'ah. Itu adalah buah keimanan. Syaja'ah itu adalah keberanian. Nah, jadi orang yang memiliki keimanan, dia akan memiliki keberanian. Dia nggak akan takut dengan apapun, dengan siapapun. Ya, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat gitu. Jadi jangan biasakan nakut-nakuti anak cucu, apalagi pas nimang-nimang, pas jengkel, mengko nganu lho, nek ono nganu lho, jangan takut-takutin dengan apapun, dengan siapapun, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, jangan ditakut-takutin. Biar apa? Biar anak cucu kita punya jiwa yang kuat, nggak takut gitu kan. Jadi termasuk mati bukan sesuatu yang perlu ditakutkan gitu kan. Ya, sehingga ketika kita man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Oh, itu kan semangat kita ngaji. Membuka pintu rumah keluar, nah Bapak Ibu Mbah tak ngaji dulu ya. Wah itu barang siapa keluar dari rumahnya dengan niatan dalam hatinya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, untuk belajar, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia dicatat oleh Allah ya melalui utusannya malaikat raqib fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah.
hatta yarji, hingga dia kembali ke rumahnya. Kalaupun kematian menjemputnya, kematiannya adalah Masya Allah, syahid fi sabilillah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, semangat perjuangan itu adalah cinta tanah air. Mereka memiliki cinta yang begitu kuat terhadap tanah air dan ingin membebaskannya dari penjajahan. Saking cintanya pada tanah air. Ya. Kalaupun dia punya partai, punya golongan, punya lembaga, nggak boleh fanatik. Ya, nggak boleh fanatik. Itu yang kemudian kita ajarkan ke organisasi kita, ke partai kita, gitu kan? Nggak bisa kita sendirian berjuang, ya, untuk kemudian mengatasi semua hal, menyelesaikan semua masalah, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berangkulan, bersama-sama, gitu kan? Karena kita bukan Superman, manusia yang diceritakan bisa mengatasi semua masalah, ya. Tapi celana dalamnya di luar, gitu. Ya. Bukan Superman kita. Kita itu hanya bisa mengatasi sebagian kecil masalah kita. Ya, sementara masalah bangsa negara kita itu sedemikian banyak. Maka kita jangan sensitif, baperan dengan perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Nggak boleh fanatik, merasa paling baik, paling benar, ya, paling berjasa, nggak boleh gitu. Ini godaannya kalau orang berpartai atau berorganisasi memang itu. Wah, organisasiku harus paling depan, organisasiku harus paling baik gitu. Ya, di satu sisi boleh untuk kemudian memacu kita berbuat baik. Di satu sisi nggak boleh kalau kemudian menjadikan kita punya perasaan yang lain salah, yang lain keliru, yang lain tidak baik dan seterusnya. Yang lain nggak boleh besar, yang lain nggak boleh hidup. Wah, ini yang nggak boleh. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fanatik golongan gitu. Nah, ini tumbuh rasa cinta tanah air. Ya. Kemudian yang keempat, kesatuan dan persatuan. Para pahlawan memperjuangkan bangsa dan negaranya karena ada kesatuan dan persatuan. Makanya kalau dulu kita punya suku bangsa, berapa jumlah suku bangsa kita? Ada ribuan. Berapa pulau? Ada puluhan ribu, nggak cuma ribu, puluhan ribu. Ya, walaupun kita sudah mulai khawatir karena ternyata cukup banyak pulau yang ternyata sudah tidak dimiliki oleh bangsa kita. Jadi kalau bangsa kita ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang tidak punya cinta tanah air, tidak punya nasionalisme yang tinggi, gitu kan? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, partainya sendiri, golongannya sendiri, apalagi keluarganya sendiri. Wah, ini bencana, gitu kan? Dan ini lebih besar daripada bencana alam. Karena bangsa negara kita ini ibarat surganya dunia. Betapa seluruh bangsa negara di belahan dunia sana itu meri dengan kekayaan bangsa Indonesia. Ya. Saya seminggu yang lalu ketemu dengan Mas Sabto, ya, yang dulu pernah ke tempat saya tahun 2019 sebelum pemilu. Saya jadi 2019, beliau datang ke tempat saya, ya, silaturahim ke tempat orang tua masih sugeng, gitu kan. Kemudian kemarin silaturahim lagi, berarti sudah berapa tahun? 6 tahun. Ceritanya masih sama, walaupun agak beda sedikit. Ya, jadi agak beda sedikitnya. Kemudian beliau keluar dari Freeport. Ya, beliau pernah masuk di beberapa tambang. Kemudian dia naik menjadi konsultan tambang di beberapa perusahaan. Kemudian pernah di Freeport, beliau keluar, ya, karena hatinya resah, gitu kan. Ada sesuatu yang pertarungan dalam hatinya yang akhirnya beliau nggak kuat, kemudian memilih keluar. Kira-kira kalau gaji di Freeport kira-kira berapa Bapak Ibu? Nggak bayangkan, ya. Ya.
Freeport itu produksi per tahunnya itu ribuan ton, Bapak Ibu. Bayangkan, itu bukan besi, bukan batu, tapi emas, Bapak Ibu. Ya, makanya beliau keluar, kemudian masuk di perusahaan di Semarang, kemudian beliau pernah daftar jadi capres itu. Ya, sampai dia cerita ketemu dengan Bu Mega gitu kan. Kemudian merayu, meyakinkan, saya tahu betul potensi bangsa Indonesia ya. Karena beliau 10 tahun kuliah di UPN, kemudian beliau menguasai betul ilmu bagaimana melihat kekayaan bangsa Indonesia. Beliau dibayar mahal sekali oleh perusahaan yang beliau pernah cerita kalau ilmu beliau itu disebarkan sembarangan ke orang, mungkin diculik, mungkin ditembak mati dan seterusnya. Karena itu rahasia perusahaan yang kemudian tidak ingin diketahui oleh kebanyakan orang, apalagi orang-orang Papua itu kan, mereka semangat merdekanya bisa meletup-letup ya, bahaya sekali itu kan. Nah, tapi beliau simpan itu gitu kan, sampai beliau cerita, Rep, aku nek nguyuh, mohon maaf agak kasar ya, aku neng dhuwur emas itu. Ya, karena beliau tahu betul itu isinya emas itu, ya, isinya emas. Nikel yang kalau di Eropa, Amerika itu di kedalaman sekian di bawah logam-logam yang lain, di Indonesia itu muncul di permukaan. Loh, itu dia tahu itu kan. Sedemikian kayanya dia merayu waktu itu. Kalau aku dijadikan wakil presiden, tak buka semuanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Cukup 2 tahun selesai hutang negara Indonesia gitu. 2 tahun Bapak Ibu, dia memastikan, yakinkan gitu kan. Kalau ini digarap betulan gitu kan, cukup 2 tahun, nggak usah pakai lama-lama. Jadi hutangnya itu nggak usah diwariskan kepada anak cucu kita. Yang konon ceritanya, anak cucu kita itu begitu lahir, ini sudah mewarisi, mewarisi kok hutang ya, ngeri. Nah itu selesai, Masya Allah. Ini butuh orang-orang yang cinta tanah air. Ya, itu yang kemudian harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya, mau beda bahasa, beda suku, beda agama, Bapak Ibu. Ini bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Kita sudah sepakat dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya sudah mencakup nilai-nilai Quran. Jadi dulu yang melahirkan bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang punya imtak dan imtek. Iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada pada diri mereka. Dan mereka punya semangat jiwa persatuan, kesatuan, cinta tanah air, menyadari keberagaman, kebinekaan bangsa Indonesia. Masya Allah. Gak usah dipermasalahkan gitu kan. Termasuk beda agama, dan ternyata juga ada ayatnya. Kita nggak boleh memaksakan orang untuk kemudian mengambil Islam, walaupun kita yakini, ya, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang baik, agama yang benar di sisi Allah. Ya, bukan agama yang paling benar, bukan. Kalau yang paling benar berarti kan ada yang benar, Islam yang paling benar. Enggak. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Tapi bukan kemudian kita dibolehkan ya membenci, menyakiti, apalagi membunuh mereka. Kecuali apa yang dikatakan dengan kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang aktif, dia memusuhi kita, bukan sekedar membenci, tapi memusuhi, menyakiti, kemudian membunuh kita. Nah, ini yang harus dilawan, gitu. Dan nggak boleh takut. Wah, ini itu jiwa pengorbanan cinta tanah air yang harus ada di dalam diri kita, anak cucu kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah keadilan. Mereka berjuang untuk keadilan, kesetaraan bagi semua orang. Kekayaan bangsa Indonesia tidak untuk kemudian sebagian orang ya mau naga 9, 10, 11 kayak itu kan, nggak boleh dia kemudian menguasai kekayaan bangsa Indonesia. Ya, harus diberikan untuk seluruhnya bangsa Indonesia. Bumi, air dan seluruh apa yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Masya Allah, kita sangat mendambakan pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa seperti ini. Ya, insya Allah bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Apa? Kita dulu diajari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah, ripah, loh jinawi, gitu kan? Dan ini ada ayatnya, nggak cuma satu ayat, sampai beberapa ayat. Barang siapa beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rizki, ya, minas sama wal ard, dari atas langit, dari dalam bumi. Masya Allah. Ya. Kemudian 5 yang kedua adalah sikap dan semangat 45. Apa itu? Yang pertama adalah kerelaan. Ya. Para pahlawan memiliki kerelaan untuk mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Ya. Mengikhlaskan, merelakan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya, ya, kalau kita waktu itu menjadi bagian, ya, tanya sama ibu-ibu ini. Ya. Waktu itu Bapak pamit, Bune, tak mangkat yo. Itu mau berjuang. Yang namanya berjuang menghadang penjajah itu resikonya apa Bapak Ibu? Rela nggak Ibu? Kayaknya kok sulit ini menjawab. Masya Allah. Ya. Padahal kalau ada salah satu keluarga kita yang syahid, itu akan mengajak banyak keluarga kita masuk ke surganya Allah. Ya. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Seperti juga ketika ada salah satu dari keluarga kita yang hafidh Quran, maka dia akan menjadi, ya, penolong orang tuanya, keluarganya untuk kemudian masuk surga, diampuni dosa kesalahannya. Tapi rasanya merelakan itu tidak mudah. Makanya kita belajar pagi hari ini, merelakan kepergian. Ya, belajar dari rela ketika kita repot, kemudian Pak tindak ting masjid Pak, menika pun adzan pun tak rampungi Ibu. Wah, ini sekedar merelakan untuk tindak ke masjid. Pak, wonten pengaosan pun tindak mawon nginjang gampil niku dirampungke. Wah, kerelaan, Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua, setelah kerelaan, jiwa dan semangat 45 itu adalah kemandirian. Ya. Mereka berjuang dengan mandiri dan demi kemandirian bangsa Indonesia. Mas Sabto bilang, ya, bukan Cina yang kita khawatirkan, Bapak Ibu, tapi Amerika. Indonesia itu mau diembargo, mau negara Amerika, mau Cina, bahkan seluruh negara, mau PBB, ora usah khawatir. Wis to ana kabeh ning kene iki. Keren ini Bapak Ibu. Kalau kita punya presiden, punya pemimpin yang seperti ini, ora wedi wis to arek diembargo, ono kabeh ning Indonesia. Tapi kalau bangsa lain diembargo Indonesia, mestinya pada takut gitu loh. Luar biasa. Jiwa kemandirian. Yang ketiga, kebanggaan. Para pahlawan memiliki kebanggaan terhadap identitas dan budaya bangsa Indonesia. Mereka bangga punya Pancasila, punya UUD 45, punya NKRI, punya Bhinneka Tunggal Ika, Masya Allah. Yang keempat adalah kesabaran. Mereka menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jangan mimpi kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita takut menghadapi kesulitan, takut menghadapi tantangan. Sekedar istighfar dan sholawat, aduh, nah istighfar sholawat kesuwen pinjuk ngerampung ke gawean kapan ngono. Ya, magnet rezeki, mempercepat dan memperdahsyat rezeki. Ya, ya. Jadi kalau kita bekerja itu salah satu dari magnet rezeki, dan itu cara yang paling sulit untuk mempercepat dan memperdahsyat rezeki. Tapi kalau kita nggak ngaji, wes pamen nyambut gawe sikil dadi ndas dadi sikil. Entek waktu tenaga pikiran, ra sempat ngaji, ra sempat sholat, ra sempat maca Quran, ra sempat istighfar, ra sempat sholawat itu. Itu mempercepat, memperdahsyat itu
kiat strategi yang pertama adalah memperbaiki sholat. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Mengubah mindset kita. Kalau kita sholat kudu serius, kudu khusyuk, ora oleh kesusu gitu kan. Apa perasaan kebanyakan orang ketika sholat? Sholat ora sah kesuwen, mengko gaweane ora rampung. Imam begitu sholatnya agak kesuwen sedikit, waduh iki gaweanku pirang-pirang, imame suwe banget. Padahal ayatnya yang sering saya sampaikan itu kan Quran surat Al-Baqarah ayat 45153. Sederhana, Allah itu ngasih cara untuk menyelesaikan semua masalah kita. Semua Bapak Ibu, sudah masalah apapun selesaikan dengan cara ini. Apa itu? Sabar dan sholat. Gitu. Makanya kalau kita diwaduli, dicurhati sama anak, cucu, sama saudara, sama teman, perbaiki sholat. Sabar, perbaiki sholat. Begitu kita sholat, Allah itu baru menyelesaikan masalah demi masalah kita. Masalah kita banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak, makanya nggak usah kesusu. Allah itu baru menyelesaikan beberapa masalah kita, 1-2 masalah kita kesusu rampung. Sing masalah liyane rampungnya dewi. Rampungno dewi. Selesai nggak Bapak Ibu? Nggak selesai. Illa biidznillah. Kalau Allah nggak mengizinkan. Illa masya Allah. Kalau Allah nggak menghendaki nggak selesai. Tapi kalau kita sabar, perbaiki sholat kita, satu persatu masalah kita selesai Bapak Ibu. Allah punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalah kita. Saya kemarin mendapatkan sosialisasi dari Haji Umroh Ustadz Cahyadi. Saya diajak untuk menjadi perwakilan. Monggo kalau mau bergabung karena menarik sekali. Gitu. Ngajak 5 orang untuk haji, ya. Akhirnya dapat haji gratis, masya Allah, plus disangoni gitu kan. Ya, disangoni lebih dari 10 juta, hajinya gratis. Wah, masya Allah, Pak Mulyomen itu kan, karena beliau punya semangat pengen memberangkatkan banyak orang ke tanah suci biar semangat. Kalau umroh cukup ngejak orang gitu kan, dia jadi agen ngajak orang 6 orang gitu kan, sekeluarga dia digratiskan. Kayak jamaah sing diajak kayak dikancani kono. Kayaknya seperti itu bahasanya. Diumrohkan gratis, isih disangoni. Gitu. Masya Allah. Nah, saya kemarin ketemu orang namanya Mas Aji. Nah, ini semoga menginspirasi kita dan anak cucu kita. Kalau pengen umroh, contoh dia caranya sederhana. Usianya 25 lebih, kalau 30 orang greges, tapi dia ikut kerja di Jogja. Mas Haji, kok isih enom wis iso umroh ki carane? Enggak tahu Ustaz, tapi ya carane. Saya tuh pokoknya pengen umroh, kemudian saya tuh punya celengan, tak tulisi celengane kuwi umroh gitu. Kemudian ketika ada rezeki saya masukkan. Tapi sing nglebokke Mas, 50.000 pas 100.000? Enggak Ustaz. Saya tuh paling ada uang 1.000 ya masukkan 1.000. Kadang nggak ada uang, cuma ada 500, saya masukkan 500 karena saya juga harus membelikan susu anak saya yang masih kecil gitu. Dalam waktu 2 bulan layah tasib dari arah yang tidak disangka-sangka, Mas Aji bisa umroh. Nggak pakai mecah celengannya. Nah, terus celengannya apa Mas Haji? Ya saya penasaran, tak buka celengannya. Isinya berapa Mas Haji? Nggak sampai 50.000. Masya Allah. Cara Allah Bapak Ibu. Allah punya 1001 masalah. Kita nggak bisa sombong untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Jangankan yang besar, yang kecil aja nggak bisa. Jangankan yang rumit, yang sepele juga nggak bisa, kecuali bergantung sama Allah. Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir, yang kelima adalah kekompakan. Ya, para pahlawan itu memiliki sifat kompak dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita nggak bayangkan Bapak Ibu, kalau pimpinan pasukan komandannya bilang 1000 gitu kan, dia kan sudah memperhitungkan waktu dan tempat yang tepat. Ternyata masih ada yang ambok kosek tau saya ya mene, ambok kosek tau urung madang, ambok kosek tau tak ngombe sik, ayo kosek tau tak benekke.
sandal dan seterusnya. Rasida merdeka nek carane kaya ngono. Hanya dengan kekompakan, sadar kita punya banyak kekurangan, tapi ketika bersatu bersama-sama kompak, Allah kemudian cukupkan untuk kemudian meraih kemerdekaan. Allahumma amin. Semoga kita mampu mewarisi ya bersama anak cucu kita jiwa dan semangat kemerdekaan ini. Amin. Allahumma amin. Ternyata sudah jam 9. Berarti ngajinya enggak jadi tambahi karena sudah lewat jam 9. Enggak apa-apa, insya Allah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Insya Allah umur kita masih panjang, boleh kita ngaji lagi. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu kita cukupkan dengan kita berdoa bersama-sama. Kita awali kembali dengan baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, seluruh bangsa Indonesia ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah ya Allah yang hak, yang benar, yang baik itu tampak jelas ya Allah, jangan kau tutupi ya Allah, sehingga kami semuanya bersemangat untuk memperjuangkan kebaikan itu ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa ini ya Allah, seluruh rakyat Indonesia ya Allah, bahwasanya yang jelek, yang jahat, yang zalim itu pun tampak jelas ya Allah, sehingga kami pun tidak pernah ragu untuk meninggalkannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jaga dan lindungi anak cucu kami ya Allah, anak cucu keturunan kami semuanya ya Allah. Jaga ya Allah, lindungi bangsa kami ya Allah, negara kami ya Allah. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Jadikanlah anak-anak cucu kami solih dan solihah ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, kakek neneknya ya Allah, yang kelak membanggakan dan membahagiakan kami ya Allah, membanggakan kelak ketika harus bertemu dengan Engkau ya Allah, mempertanggungjawabkan kami sebagai orang tua ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan, ampuni kami orang tua yang sering tidak sabar kepada anak cucu kami ya Allah, mudah marah ya Allah, pernah menyakiti ya Allah. Ampuni kami ya Allah, betapa lemahnya kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bapak Ibu, marilah sesaat kita hadirkan wajah kedua orang tua kita. Kita bayangkan wajah bapak ibu kita, ibu yang telah melahirkan kita dulu dengan susah payah, antara hidup dan mati, yang telah menyusui kita, ayah, ibu yang telah membesarkan kita dengan penuh kesabaran. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan mereka semuanya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, menghidupi kami ya Allah, mencarikan kami makan ya Allah, anak-anaknya ya Allah.
Betapa berat tugas amanah mereka sebagai orang tua, ya Allah. Kalau mereka di antara orang tua kami masih hidup, ya Allah, berilah kami kesabaran anak-anaknya untuk menemani mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalaupun ada sebagian juga di antara mereka kedua orang tua kami sudah tiada, ya Allah, semoga beliau sudah ridho kepada kami anak-anaknya, ya Allah. Kalau mereka ada di liang kubur, ya Allah, lindungi mereka dari gelapnya kubur, ya Allah. Lindungi mereka dari siksa kubur, ya Allah. Gantilah dengan nikmat kubur, ya Allah. Dengan terang benderangnya kubur, ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami, ya Allah. Yang belum pintar, belum pandai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah, belum bisa membanggakan, membahagiakan mereka sampai akhir hidupnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah mereka kedua orang tua kami, ampuni dosa kesalahan mereka, ya Allah. Berikanlah surgamu, ya Allah, surgamu yang paling tinggi, ya Allah, di Jannatul Firdaus, ya Allah. Dan kelak pertemukanlah kami kembali, ya Allah, anak cucunya dengan beliau di surgamu, ya Allah, di Jannatul Firdaus, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami, anak cucu kami semuanya, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang senantiasa tenang, tentram, damai, dan bahagia, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara keluarga kami yang belum baik, ya Allah, berilah hidayah agar menjadi baik, ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum Islam, ya Allah, berilah hidayah agar mau masuk Islam, ya Allah, karena Engkau, ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami, ada yang belum mau sholat, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah, agar kemudian mau sholat, ya Allah. Kalau ada di antara mereka yang masih berat sekali melakukan sholat, ya Allah, berilah hidayah mereka, ya Allah, agar sholat itu menjadi nikmat, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kesabaran, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, semoga menjadi penggugur dosa kesalahan kami karena kesabaran kami, ya Allah. Berilah kesembuhan, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang hutang, ya Allah, berilah petunjuk hidayah rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah, untuk segera menyelesaikan hutang-hutang kami sebelum datang ajal kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang punya masalah apapun itu, ya Allah, berilah kemudahan, ya Allah, untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan mudah, ringan, dan ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan kami semuanya, seluruh keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah, untuk mendapatkan rezeki-Mu yang baik, ya Allah. Berilah kemudahan, ya Allah, untuk mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, rezeki yang halal, baik dan penuh dengan keberkahan, ya Allah, yang menjadikan kami semakin dekat kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sudah pernah berhaji atau umrah, terimalah, ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah, ya Allah. Karena kami yakin ketika haji kami mabrur, umur kami mabrur, Kau ampuni dosa kesalahan kami, Kau masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Bagi kami yang belum berkesempatan, keluarga kami yang belum berkesempatan, ya Allah, berilah kemudahan, ya Allah. Berilah rezeki, ya Allah, karena Engkau maha kaya, ya Allah, untuk kami bisa berhaji ke Baitullah, ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke tanah suci-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Nurhadi yang sudah memberikan mengenai kejuangan keagamaan. Kita akhiri dulu pengajian pada tahun ini. Kenapa Pak? Oh, okay. Oh, pakai Tidak ngajeng Pak De. Nah. Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Taala yang telah memberikan rahmat hidayah kita semua bisa hadir di ruang ini tanpa rahmat dan ridha Allah kita tidak bisa. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada adik untuk apa artinya ini pejuang Papua. Kalau tidak salah pejuang Papua itu harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sekarang keadaan Indonesia yang alur-alurnya ketika sama kami Indonesia sekarang beralur-alur kurang kalah sejak 10 tahun terakhir dan terutama terakhir beliaunya yang namanya Mulyo maka dari itu kami mohon sejauh mana di Aceh itu perjuangan terutama yang tidak saja yaitu masalah perkembangan kemandirian, masalah potongan 20%, masalah transportasi, masalah potongan yang lain-lain untuk yang kecil berjalan untuk masalah perkembangan. Sebab perkembangan ekonomi sekarang sangat sulit untuk jual bulan Pak zaman saya itu jualan itu bis-bis. Tapi kalau sekarang petani itu selalu dirugikan karena penjualannya tidak lanjut harus sulit ke pabrik lalu baru diberi harga. Di sana itu banyak potongan-potongan 2% di dulu biaya perkembangan itu tidak ada. Hanya potongan keranjang atau potongan itu bisa bentuk bagaimana kita sebagai warga ini memperjuangkan kemandirian dari Indonesia. Mohon maaf, dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya nyebutnya Pak D, ini Pak D saya, kakaknya bapak saya. Pak Sutoyo ya. Semangatnya masih semangat 45. Beliau usianya sudah 81, hampir 82 ya Pak D. Ya, tapi semangatnya kayak 28 ya. Ya, ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, bagaimana kemudian kita mewariskan jiwa semangat perjuangan kemerdekaan para pahlawan itu dalam diri kita dan kepada anak cucu kita. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan kepada 100 orang, semoga panjenengan mau menyampaikan kepada 1-2 orang yang lainnya sehingga menjadi 200-300 orang. Kalau 200-300 orang itu menyampaikan kepada 1-2 orang, Masya Allah itu. Jadi kita akan memiliki bangsa yang kuat karena rakyatnya kuat, jiwanya kuat, nggak mudah putus asa, nggak mudah merengek-rengek gitu kan. Ya, nggak mudah mutungan gitu kan. Ya, apapun masalah dihadapi gitu kan. Kalau dulu bahasanya bapak saya itu nek ono masalah ojo ditinggal lungo gitu. Suruh ngadepi itu. Saya masih ingat waktu itu sing spesifik itu waktu Seroyo itu, di Seroyo itu bapak punya peternakan perikanan diganggu wong. Ada yang mancing, ada yang ngambil seperti punyanya sendiri dan seterusnya dihadapi gitu. Piye carane ngadepi itu kan.
Saya ke sana itu orangnya nggak lari Bu. Kalau orang nyuri itu kan dia ketahuan terus lari terbirit-birit, enggak, santai tetap mancing gitu. Sampai kemudian saya ingat bapak, coba tak adepi itu kan, tak parani, Mas ojo kaya ngono, jujur aja tetap mancing, ora diangkat pancingnya. Sampai kemudian tak rangkul, tak pokok, kemudian tak tarik Bu, keluar dari kolam saya gitu. Sampai seperti itu ya. Ya, tapi kemudian dia jadi mikir-mikir arek rono meneh gitu kan. Jadi ketika kita berani dia jadi mikir itu. Nah, kemudian kalau kita punya orang-orang yang punya jiwa pemberani, tidak mudah putus asa, tidak mudah merengek-rengek, masya Allah. Ya, tadi bahasa saya, ora sawet di embargo gitu kan. Bangsa kita itu punya semuanya gitu kan. Ya, tapi dengan syarat tadi itu, ayo kita ajak orang teman-teman kita untuk ngaji. Biar punya iman dan takwa, ya. Karena iptek ini kalau tidak bersanding ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau tidak bersanding dengan imtak, juga nggak ada apa-apanya gitu. Iman dan takwa ini yang kemudian akan menjadi problem solver di semua masalah kita. Ya, itu yang pertama. Ya, ayo kita ajak anak cucu kita ngaji, belajar. Ya. Sholatnya diperbaiki, selesai insya Allah semua masalah kita. Yang kedua lebih spesifik, tadi yang sampaikan Pak D, Temanggung. Ya, mohon doanya Bapak Ibu, ya, mohon doanya. Saya menjadi bagian dari pemerintah daerah, salah satu dari 45 orang anggota dewan. Ya, kita sama-sama lah, bareng-bareng lah. Petani tembakau masih menjadi pertanian prioritas di Temanggung, walaupun sudah ada sandingannya, temannya, kopi dan seterusnya. Nanti kita angkat bareng-bareng lah, ya. Karena petani ini mestinya menjadi anak emas bangsa Indonesia. Selama bangsa Indonesia itu masih merasa menjadi bangsa agraris, yang sebagian besar tanahnya itu menjadi tanah pertanian, ya kita harus kuatkan di bidang itu, ya. Makanya semoga program dari atas, dari Presiden dan Kementerian Pertaniannya nyambung sampai ke Temanggung, kemudian kita sama-sama anak emaskan petani kita yang memang sebagian besar profesi warga negara dan warga Temanggung itu ya petani Bapak Ibu. Makanya ketika kita ngangkat petani otomatis ngangkat rakyat bangsa Indonesia. Nah itu kayak kemudian mohon doanya termasuk tembakau salah satunya semoga bisa kembali seperti dulu zaman Pak Hasyim ya tahun 2011. Kemudian petani tembakau dikatakan ada 100 orang lebih yang bisa berhaji, masya Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi begitu dikasih rezeki, kesadarannya untuk kemudian bisa beribadah kepada Allah kan luar biasa, gitu kan. Makanya harus jalan bareng. Ayo ajak ngaji, ekonominya dikuatkan. Makanya saya juga mohon doa. Kalau kemarin saya lebih spesifik yang saya bisa langsung lakukan. Saya punya pendidikan, ya. Kemudian sekarang saya mencita-citakan saya punya poliklinik atau rumah sehat, gitu kan. Kemudian rumah lansia dan seterusnya, semoga bisa terwujud semuanya. Hal yang kecil yang bisa langsung kita lakukan apa ya dengan dana aspirasi saya sebagai seorang anggota dewan. Kemudian kita dorong pemerintah daerah kita punya anggaran 2 triliun, 2,1, 2,2 naik turunnya seperti itu. Bagaimana kemudian PAD pendapatan asli daerah didorong untuk naik karena dari kemarin cuma kisaran 200 sampai 300 miliar Bapak Ibu. Jadi pemerintah daerah kita belum sehat mengelola keuangan. Anggaran 2 triliun pendapatan asli ya cuma 200 sampai 300. Berarti dana transfernya yang dari pusat, provinsi atau dalam tanda petik kita masih banyak bergantung sama pusat dan provinsi. Nah ini kemudian mohon doanya semoga bupati yang baru yang akan kita lantik Februari atau mundur sampai dengan Maret ini beliau bisa amanah. Kemarin sekarang hari Rabu, hari Senin kita ketemu dengan bupati, kemudian kita memberikan masukan, tolong Pak Bupati besok jadi bupati yang amanah, gitu kan. Kita bisa ketemu langsung sebelum besok sulit dan seterusnya. Kita bisa ngomong langsung mungkin besok sulit, gitu kan. Kemudian semangat teman-teman untuk kemudian ngawal beliau. Ya.
Beliau sudah janji tidak akan balik ke modal gitu. Ya, kemudian tidak akan ada cerita lagi kepala-kepala dinas kemudian harus bayar sekian untuk menjabat itu. Beliau juga sudah janji itu. Nah, itu kemudian besok kita kawal bareng orang-orang yang menjabat di tempat-tempat yang strategis harus orang-orang yang berkompeten betul. Saya kira itu sekilas untuk menjawab pertanyaan Pak D. Toyo. Sekali lagi kurang dan salahnya mohon maaf. Minta doa restunya di sholat-sholat dan zikir panjenengan untuk kami semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.